Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ria yang mengajar kalian Bahasa Indonesia kelas 7. Ibu berharap pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar walaupun kalian masih belajar di rumah. Untuk hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu teks deskripsi. Sini, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Yang ketiga, jenis informasi. Dan yang keempat, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, pengertian dari teks deskripsi. Untuk pengertian dari teks deskripsi itu sendiri, yaitu pengertiannya teks yang berisikan penggambaran dari suatu objek secara detail. Di sini objeknya banyak, yang bisa tempat, kemudian bisa orang, kemudian bisa suasana, kemudian bisa benda, dan macam-macam objeknya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yaitu pembaca bisa seolah-olah merasakan apa yang disampaikan dalam teks deskripsi itu sendiri. Jadi seolah-olah tuh pembacanya bisa merasakan. Misalnya yang dideskripsikan yaitu sebuah pantai. Nah, di pantai itu misalnya ada perahu, kemudian banyak pohon kelapa, suara debur ombak, kemudian angin berhembus. Nah, itu seolah-olah ketika membaca teks, pembaca itu bisa merasakan apa yang terjadi saat itu, atau suasananya seperti apa itu. Kemudian yang berikutnya informasi, jenis informasi nih. Jenis informasi itu ada umum dan khusus. Yang pertama, informasi umum. Dia menceritakan secara umum ya, misalnya objeknya pantai. Dia menceritakan secara umum pantainya apa. Kemudian secara khusus, dia menceritakan pantai itu secara sedetail-detailnya, serinci mungkin. Kemudian ciri-ciri dari teks deskripsi, ciri-cirinya yaitu tadi ya, cirinya penggambaran objek secara detail, secara rinci. Jadi dia itu menceritakan secara rinci objeknya. Kemudian berikutnya, mengidentifikasi isi, struktur, dan pembahasan teks deskripsi. Di sini struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Ini identifikasi ini biasanya itu berada di paragraf pertama. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Kalau deskripsi bagian ini biasanya penggambarannya secara detail, sedetail-detailnya diceritakan di paragraf kedua biasanya. Kemudian yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Ini biasanya ada di paragraf terakhir. Berikutnya, menelaah penggunaan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Ada 4 jenis imbuhan. Yang pertama, awalan. Kalau awalan itu biasanya berada di awal kata dasar. Kemudian ada imbuhan sisipan, berada di antara suku kata. Yang ketiga, imbuhan akhiran itu biasanya berada di akhir kata dasar. Dan campuran. Kalau campuran ini berada di awal dan di akhir kata dasar. Ini nanti bisa secara detail ya. Kita masuk ke cara detailnya. Di sini yang pertama yaitu imbuhan awalan. Di sini imbuhannya bisa ber, me, ter, pe, se, di, dan ke. Di sini contoh kata dasarnya yang Ibu ambil yaitu lari. Lari mendapat imbuhan ber menjadi berlari. Kemudian kata dasar yang kedua yaitu lompat, mendapat imbuhan me jadi melompat. Ini
imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan berarti berada di antara suku kata. Kalau tadi di awal, ini berada di antara suku kata. Ini imbuhannya ada L, dan R. Di sini kata dasarnya tunjuk, mendapat imbuhan L menjadi telunjuk. Kemudian di sini kata dasarnya guruh, mendapat imbuhan menjadi gemuruh. Di sini kata dasarnya gigi, dapat imbuhan R menjadi gerigi. Biasanya kalau imbuhan sisipan itu biasanya kata-katanya hanya ini saja. Jarang ya. Ini biasanya jarang ditampilkan dalam teks deskripsi. Kalaupun ditampilkan biasanya hanya sedikit dan katanya hanya ini saja. Kemudian yang ketiga, ini ada imbuhan akhiran. Berarti dia itu letaknya di akhir kata dasar. Imbuhannya yaitu i, an, dan kan. Di sini kata dasarnya jumpa, mendapat imbuhan i menjadi jumpai. Di sini kata dasarnya main, dapat imbuhan an menjadi mainan. Di sini kata dasarnya sampai, mendapat imbuhan kan jadi sampaikan. Dan yang terakhir di sini ya. Imbuhan campuran. Imbuhan campuran berarti dia imbuhannya itu berada di awal dan di akhir kata dasar. Di sini contohnya, imbuhannya yaitu peran, seperan, di, dan dikan. Di sini kata dasarnya main. Mendapatkan imbuhan peran menjadi permainan. Kemudian yang kedua, main. Mendapat imbuhan seperan menjadi sepermainan. Kemudian kata dasarnya tempat, mendapat imbuhan di menjadi ditempati. Kemudian yang terakhir, kata dasarnya yaitu sampai, mendapat imbuhan dikan menjadi disampaikan. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu mengenai teks deskripsi. Apabila kalian masih kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa bertanya di dalam grup atau WA grup Bahasa Indonesia masing-masing kelas ya. Kemudian kalian bisa lebih banyak lagi latihan. Semakin kalian banyak latihan dan membaca untuk teks deskripsi, nantinya kalian akan paham ya. Semakin kalian banyak berlatih, disitulah kalian menjadi lebih paham. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.